Jadi sebelum kita masuk pelajarannya, aku minta kelas. Ketua kelasnya. Mana? Bisa dipimpin doa dulu kan, doa belajar? Yang wajib bagi seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan itu tidak diwajibkan. Nah, jadi sholat Jumat ini khusus untuk laki-laki. Kalau yang laki-laki ini seringnya sholat Jumat, sering. Sering. Ibu tanya, pada anak laki-laki sering sholat Jumat enggak? Kalau sholat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. 2 apa 3? 2 apa niatnya coba kalau udah sering? Laki-laki dulu, kan udah sering sholat Jumat laki-laki. Apa niatnya? Ayo. Itu kan itu ada itu, coba baca. Laki-laki kan sering sholat Jumat, coba tahu niatnya. Oke. Sekarang ibu tanya, kalau sholat Jumat ini sehabis sholat zuhur atau sesudah? Sesudah atau sebelum? Sebelum. Jangan bilang sesudah. Kenapa sesudah? Iya. Akhirnya harus
sakit, misalnya masalah korban, masalah jantung, kan seperti itu. Dia proses semua di hari Jumatnya. Coba dulu ambil buku tulisnya kan.
Jumat itu adalah sholat yang diwajibkan untuk seorang laki-laki. Jadi yang sholat Jumat itu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu Jum'ati ini mustaqbilatil bati adalah mahliman lillahi ta'ala. Ayo coba sama-sama. Jadi sholat itu tidak kusuk. Yang kedua itu memotong kuku. Seluruh potong kuku ini disunahkan saja. Memotong kuku. Jadi kalau misalnya kukunya itu panjang, kotor atau jorok, nah itu sebenarnya dipotong. Jangan dibiarkan. Nanti ada cacing-cacingnya di dalam. Di sini kuku yang panjang. Ada kukunya yang panjang. Nah, iya. Jadi kalau misalnya mau sholat Jumat, yang pertama itu harus mandi, yang kedua memotong kuku, yang ketiga berpakaian rapi. Pakaian rapi itu seperti apa nih? Nah, jadi kalau berpakaian rapi itu yang pakai baju yang bagus, bukan baju yang kayak koyak, baju yang kotor, itu jangan dipakai untuk melaksanakan sholat. Jadi kita harus memakai pakaian yang rapi, misalnya kemeja yang bagus, kaos yang bagus, celana yang cantik, celana yang bagus. Kalau pakai baju hari raya pun nggak apa-apa. Ada sini soalnya pakai baju hari raya. Ada sini soalnya pakai baju hari raya. Nah, yang keempat itu memakai wangi-wangian. Nah, jadi kalau wangi-wangian itu sepertinya parfum. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak mau di sholat Jumat, itu diperbolehkan pakai parfum, tapi secukupnya. Jangan banyak-banyak, nanti orang sholat dekat kamu sampai kamu jadi merasa apa? Karena wangi kali minyak wanginya. Yang kelima itu segera pergi ke masjid. Nah, jadi kalau misalnya keempat ini kalian dilaksanakan, jadi segera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan lagi main-main dulu, jajan, apalagi main sampai ke rumah kawan dulu, lagi sana kemari. Nanti kalau misalnya ada berteriak, jadi mau dia. Jadi nggak buku itu kan ada juga. Bukunya ya, sama satu barang semua. Saya pertama kan mandi, yang kedua memotong kuku, ketiga berpakaian rapi, yang kelima memakai wangi-wangian, kita sudah pergi ke masjid. Nah yang keenam ini, ketika kita masuk masjid, disunahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masjid. Nah, siapa sih yang paling bacanya coba? Bisa. Artinya? Jadi sebelum kita bersih dahulu kaki jangan kaki kanan langsung baca doa masuk masjid. Itu Allahumma firli ya Allah, ampunkanlah aku
Jadi kita di masjid itu jangan lari-lari di dalam, kejar-kejaran, ngomongnya kuat-kuat atau teriak di masjid itu. Harusnya yang kelihatan di masjid kalau sama sholat. Iya, lari-lari sama kawannya. Iya kan? Jadi kalau kita lari-lari nanti, biasanya kalau lari-lari itu kembali orang kan? Iya. Itu kembali lalu yang masuk dulu setelah pagi selesai baca khutbah, baru sholat Jumatnya dimulai. Jadi kalau udah selesai khotib itu baca khutbah, sholat Jumat dimulai dengan niat tadi usalli pada jadi tadi kan kalian masuk masjid dengan kaki kanan, jadi kalau keluarnya juga dengan kaki kanan. Yang doanya itu Allahumma firli ya Allah, ampunilah aku dan bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Jadi ini kan tadi jadi baca tentang sunnahnya, dibaca tentang niatnya, ada juga syarat-syaratnya salat Jumat. Yang pertama itu yang pastinya dengan beragama Islam. Salat Jumat ini khususkan untuk agamanya Islam. Kalau misalnya agama Kristen, Buddha, Katolik, ini tidak ada pelaksanaan salat Jumat. Jadi salat Jumat ini yang untuk beragama Islam. Yang kedua yang pastinya laki-laki misalnya kalau sholat Jumat biasa sholat Jumat biasa sholat Jumat kan kalau untuk laki-laki, kalau perempuan tidak diwajibkan laki-laki. Sholat Jumat itu khusus untuk yang laki-laki. Yang ketiga itu balik sini maksudnya itu orang yang sudah mengalami pertumbuhan dewasa bukan lintas namanya. Jadi yang keempat merdeka. Kalau merdeka itu maksudnya apa itu? Merdeka maksudnya itu dia tidak diperbudak, tidak tidak menjadi budak orang lain, tidak menjadi suruh-suruh orang lain. Dia merdeka, dia bebas, kemana aja pun dia bebas, tidak ada hubungan untuk apapun. Jadi yang kelima itu berakal sehat. Berakal sehat ya seperti yang tidak mengalami gangguan jiwa atau gila, tidak mau DGJ. Ada orang memang sholat Jumat dia orang gila, apa ya? Tidak kan itu. Tentang itu termungkin. Jadi kalau termungkin itu maksudnya itu orang yang berpergian jauh. Kira-kiranya misalnya 90 km atau musafir. Itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Jadi kalau misalnya kalian pergi jalan, tak kemana, tak ke Sibolga kan, tak ke Sibolga, tak ke Padang. Nah, jadi kalau misalnya kalian jalan itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ada yang ingin bertanya? Saya dulu tanya satu. Kalau yang menjelaskan tadi ada yang mau ditanyakan? Paham punya semua? Nah, satu orang yang paham, nah yang lainnya gak ada menjawab. Tidak paham? Coba dulu saya sholat
belakang. Adik. Apa tadi sundanya adik yang pertama? Dek, yang di belakang. Sudut. Siapa? Yang belakang itu? Sundanya yang pertama tadi apa? Jangan yang catatannya, belum catatannya. Jangan yang tanda-tanda, saya akan jelaskan. Ini coba, siapa namanya ini? Apa tadi sebenarnya? Yang pertama, yang kedua? Iya. Pakaian? Pakaian terakhir. Apa syarat-syaratnya tadi? Syarat-syaratnya apa? Ini syarat-syaratnya? Yang pertama tadi apa? Kami ujuk dulu, syarat-syaratnya tadi apa? Syarat-syaratnya apa? Coba ayo. Saya tidak bawa yang apa? Apa syarat-syaratnya? Syaratnya yang pertama apa? Beragama Islam. Yang kedua sehat. Apa tadi syarat yang pertama? Syarat yang pertama tadi apa? Beragama. Siapa namanya? Yang satu masih. Coba dulu ulangi terus lagi ya. Ada yang bertanya? Silakan. Nah, jadi